Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bahkan monster level rendah itu tahu bagaimana menyembunyikan keberadaan mereka dengan sempurna. Tidak, itu mungkin karena level mereka terlalu rendah, jadi mereka hanya bisa menyembunyikan jejak mereka, menunggu kesempatan, dan kemudian melancarkan serangan diam-diam. Cheng Jinwu melewati toilet umum dan terus berjalan jauh, dan ada beberapa toko bawah tanah di depannya. Toko itu bobrok, berantakan, seperti reruntuhan. Di toko yang remang-remang, lorong yang sunyi, dan lampu yang berkedip-kedip di atas kepalanya, Cheng Jinwu merasakan kengerian dan keanehan yang tak terlukiskan. Zizi. Beberapa lampu listrik di atas kepala yang sepertinya akan dipadamkan berkedip-kedip tanpa henti. Cheng Jinwu dengan hati-hati menginjak rumput liar yang tumbuh dari antara ubin lantai yang rusak, tiba-tiba perasaan aneh naik ke punggungnya, dan dia tiba-tiba melihat sekeliling. Lingkungannya sangat sunyi, tetapi dia merasakan pemandangan tertentu. Lalu, ada bau ini. Bau bangkai binatang yang membusuk parah terpancar dari sekitarnya bagi Cheng Jinwu, yang sering memasuki ruang bawah tanah. Bau ini sangat akrab sehingga sangat akrab. 039, bau ini adalah monster tipe binatang. Tapi dia tidak menemukan jejak monster seperti itu di dekatnya. Seperti predator yang mengintai mangsanya. Apakah itu bersiap untuk menyerang saya secara diam-diam? Dalam hal ini, lebih baik memberinya kesempatan. Cheng Jinwu sengaja memunggungi, menunjukkan postur yang tidak berdaya. Kemudian perlahan kembali ke jalan yang sama. Ketika punggung mereka menghadap binatang buas, mereka akan menerkam mereka, dan monster tipe binatang tidak terkecuali. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga. Ledakan. Jendela toko pakaian di belakangnya terguncang berkeping-keping, dan kemudian sesuatu melompat keluar. Begitu benda ini jatuh ke tanah, ia bergegas menuju Cheng Jinwu. Mengaum. Cheng Jinwu telah lama menunggu momen ini, begitu dia mendengar suara itu, dia dengan cepat mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke belakang. Ini bisa dikatakan sebagai tindakan bawah sadar. Suara mendesing. Bilah tajam memotong dan memotong rahang monster itu. Monster itu meraung kesakitan dan jatuh ke tanah. Ho, wuhu. Itu adalah serigala raksasa dengan bulu berwarna merah darah. Serigala raksasa dengan mulut terbuka menggeliat kesakitan, Cheng Jinwu melihat lebih dekat, dan namanya muncul di kepalanya seperti kelabang di area hukuman. Serigala gigi baja. Tapi berbeda dengan area penalti, namanya putih, bukan merah. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Warcraft tidak bisa bergerak karena cedera. Sekarang adalah waktu terbaik. Cheng Jinwu melompat, mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala serigala raksasa itu. Mengaum. Manusia serigala meraung kesakitan dan berhenti bernapas. Berhasil melenyapkan manusia serigala bergigi baja. Sangat bagus. Namun, kemenangan hanyalah sementara. Karena dua manusia serigala lagi yang bersembunyi di toko melompat keluar jendela. Masih punya kaki tangan? Mata Cheng Jinwu membelalak. Mereka memamerkan gigi baja besar mereka dan mendekat dengan cepat. Cheng Jinwu mengerutkan kening. Dia terlalu bersemangat sekarang, dan sekarang pedang itu tertancap di tanah, dan dia tidak bisa mencabutnya bagaimanapun dia menariknya. Sepertinya macet. Saat itu manusia serigala bergegas ke arahnya. Betulkah? Cheng Jinwu dengan cepat menundukkan kepalanya. Manusia serigala yang melompati kepalanya jatuh dengan keras di wajahnya. Klik! Gigi bajanya menembus tanah, dan retakan segera muncul di tanah. Pantas saja disebut manusia serigala gigi baja. Tapi sekarang bukan waktunya untuk takjub. Karena manusia serigala yang menghadapnya sedang bergegas ke arahnya. Tapi pedang yang ditusukkan ke tanah tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Sialan. Cheng Jinwu tidak punya pilihan selain menyerah menghunus pedangnya dan mengepalkan tinjunya untuk mengayunkan manusia serigala. Keciut. Dengan angin yang menderu-deru, tinju itu langsung mengenai werewolf. Hanya dengan satu pukulan, kepala werewolf itu terlempar. Tubuh manusia serigala tanpa kepala menabrak langit-langit dan jatuh lemas ke tanah. Ledakan. Cheng Jinwu menatap kosong pada tinjunya dengan mata terbuka lebar. Kekuatan tak terduga. Bab 14 tingkatkan.
Manusia serigala yang baru saja melompati kepala Jinyu melihat pemandangan ini, dan segera meletakkan ekornya di antara kakinya dan bersiap untuk melarikan diri. Apa? Apakah ini efek dari peningkatan nilai kekuatan? Cheng Jinwu tidak bisa menutup mulutnya dari telinga ke telinga karena terkejut, dan manusia serigala yang kepalanya diledakkan olehnya dengan cepat berhenti berkedut. Kemudian dia mendengar bunyi bip mekanis yang sudah dikenalnya. Gemerincing. Berhasil melenyapkan manusia serigala bergigi baja. Naik tingkat. Levelnya meningkat. Untuk memastikan bahwa dia mendengar dengan benar, Cheng Jinwu buru-buru memanggil jendela status. Nama, Cheng Xiaowu level 2. Pekerjaan, tidak ada. Judul, tidak ada. HP, 205. MP 22. Kelelahan, 0. Kemampuan. Kekuatan, 32. Stamina, 11. Kelincahan, 11. Kecerdasan, 11. Perasaan, 11. Poin yang tersedia, 0. Keahlian. Keterampilan pasif, tidak diketahui, Li Max. Ketekunan LV1. Keterampilan aktif, jalankan LV1. Dia memang meningkat dan semua nilai kemampuannya sedikit meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya pemberian tugas saja yang dapat meningkatkan nilai kemampuan. Upgrade juga dapat meningkatkan nilai kemampuan. Ini benar-benar dapat ditingkatkan. Dugaan samar dalam pikiran saya akhirnya dikonfirmasi. Jantungnya mulai berdebar. Dan peningkatan dapat meningkatkan jumlah poin lebih banyak. Anda bisa mendapatkan 3 poin kemampuan dari hadiah misi. Namun, upgrade bisa mendapatkan 5 poin kemampuan. Meskipun nilai kemampuan tidak dapat didistribusikan sesuka Anda, akan lebih cepat untuk meningkatkan nilai kemampuan melalui peningkatan. Dan tugas harian hanya sekali sehari, tetapi mungkin tidak ada batasan jumlah peningkatan. Saya baru saja menyelesaikan kedua ujungnya, dan ini adalah peningkatan. Itu sama di dalam game. Saat level rendah, kecepatan upgrade akan sangat cepat. Cheng Jinwu sekarang hanya 2 level. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sekarang berada di bawah. Tapi dia juga bukan pemain level rendah biasa. Nilai kekuatannya telah mencapai 30. Dengan asumsi bahwa setiap dia naik 1 level, nilai kekuatannya meningkat sedikit, maka nilai kekuatan Cheng Jinwu sudah setara dengan level 20 ke atas. Jadi apa yang akan terjadi pada pemain dengan nilai kekuatan level 20 atau lebih yang berburu di area berburu level 1? Tentu saja ini level kuas. Kekuatan destruktif dari pukulan tadi jauh melebihi ekspektasi, yang sudah membuktikan dugaan Cheng Jinwu. Nilai kekuatan mungkin meningkat sedikit lebih dari 3 kali lipat, tapi perbedaan kekuatan sebenarnya jauh lebih dari itu. Nilai kekuatan awal Cheng Jinwu hanya 10. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.